Selamat datang di channel Bahas Klub. Pada kesempatan kali ini, channel Bahas Klub akan membahas tentang sosok pahlawan nasional Filipina yang bernama Jose Rizal. Jose Rizal lahir pada 19 Juni 1861, adalah seorang pria dengan kekuatan intelektual dan bakat artistik yang sangat dihormati oleh orang Filipina sebagai pahlawan nasional mereka. Dia unggul dalam segala hal yang dia pikirkan, kedokteran, puisi, sketsa, arsitektur, sosiologi, dan banyak lagi. Meskipun sedikit bukti, dia menjadi martir oleh otoritas kolonial Spanyol atas tuduhan konspirasi, penghasutan, dan pemberontakan ketika dia baru berusia 35 tahun. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reolanda adalah seseorang yang lahir di Calamba, Laguna, anak ketujuh dari Francisco Rizal Mercado dan Teodora Alonso y Quintos. Keluarga tersebut adalah petani yang kaya dan juga menyewa tanah dari Ordo Religius Dominica. Keturunan seorang imigran Cina bernama Domingo Lamco, mereka mengubah nama mereka menjadi Mercado atau pasar di bawah tekanan perasaan anti-Cina di antara penjajah Spanyol. Sejak usia dini, Rizal menunjukkan kecerdasan sebelum waktunya. Dia belajar alfabet dari ibunya pada usia 3 tahun dan bisa membaca dan menulis pada usia 5 tahun. Rizal menghadiri Ateneo Menical de Manila, Rizal mengenyam pendidikan di Ateneo Municipal de Manila, lulus pada usia 16 tahun dengan predikat tertinggi. Dia mengambil kursus pascasarjana di sana dalam survei tanah. Rizal menyelesaikan pelatihan surveyornya pada tahun 1877 dan lulus ujian lisensi pada Mei 1878. Tetapi sayangnya, dia tidak dapat menerima lisensi tersebut untuk berlatih karena dia baru berusia 17 tahun. Dia diberikan lisensi pada tahun 1881 ketika dia mencapai usia dewasa. Pada tahun 1878, pemuda itu mendaftar di Universitas Santo Tomas sebagai mahasiswa kedokteran. Dia kemudian berhenti sekolah karena menuduh diskriminasi terhadap mahasiswa Filipina oleh seorang profesor Dominika. Pada Mei 1882, Rizal naik kapal ke Spanyol tanpa memberitahu orang tuanya. Dia mendaftar di Universitas Central de Madrid setelah tiba. Pada Juni 1884, ia menerima gelar kedokterannya pada usia 23 tahun, dan tahun berikutnya ia lulus dari jurusan filsafat dan sastra. Terinspirasi oleh kebutaan ibunya yang semakin parah, Rizal selanjutnya pergi ke Universitas Paris dan kemudian ke Universitas Heidelberg untuk studi lebih lanjut di bidang oftalmologi. Di Heidelberg, ia belajar di bawah bimbingan profesor terkenal yang bernama Otto Becker. Rizal menyelesaikan gelar dokter keduanya di Heidelberg pada tahun 1887. Rizal tinggal di Eropa selama 10 tahun dan menguasai sejumlah bahasa. Dia dapat berbicara dalam lebih dari 10 bahasa yang berbeda. Saat berada di Eropa, pemuda Filipina itu mengesankan semua orang yang ditemuinya dengan pesona, kecerdasan, dan penguasaan berbagai bidang studi yang berbeda. Rizal unggul dalam seni bela diri, anggar, patung, melukis, mengajar, antropologi, jurnalisme, dan di antara lain bidang lainnya. Selama tinggal di Eropa, ia juga mulai menulis novel. Rizal menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul Noel Me Tangere, Latin untuk Touch Me Not, saat tinggal di Wilhelmsfeld, Jerman bersama pendeta Karl Ulmer. Novel ini merupakan dakwaan pedas terhadap gereja Katolik dan pemerintahan kolonial Spanyol di Filipina. Dan publikasinya mengukuhkan posisi Rizal dalam daftar pembuat onar pemerintah kolonial Spanyol. Ketika Rizal kembali ke rumah untuk berkunjung, ia menerima panggilan dari Gubernur Jenderal dan harus membela diri dari tuduhan menyebarkan ide-ide subversif. Meski Gubernur Spanyol menerima penjelasan Rizal, Gereja Katolik kurang mau memaafkan. Pada tahun 1891, Rizal menerbitkan sequel berjudul El Filibusterismo. Ketika diterbitkan dalam bahasa Inggris, itu berjudul The Reigns of Greed. Dalam novel dan editorial surat kabar, Rizal menyuruhkan sejumlah reformasi sistem kolonial Spanyol di Filipina. Dia menganjurkan kebebasan berbicara dan berkumpul, hak yang sama di depan hukum untuk orang Filipina, dan para imam Filipina menggantikan orang-orang gereja Spanyol yang sering korup. Selain itu, Rizal menyuruhkan Filipina menjadi provinsi Spanyol dengan perwakilan di legislatif Spanyol atau Cortes Generales. Rizal tidak pernah menyuruhkan kemerdekaan bagi Filipina. Meskipun demikian, pemerintah kolonial menganggapnya sebagai seorang radikal yang berbahaya dan menyatakannya sebagai musuh negara. Pada tahun 1892, Rizal kembali ke Filipina. Dia segera dituduh terlibat dalam pemberontakan pembuatan bir dan diasingkan ke kota Dapitan. Di Pulau Mindanao, Rizal akan tinggal di sana selama 4 tahun mengajar di sekolah dan mendorong reformasi pertanian. Selama periode itu, orang-orang Filipina semakin bersemangat untuk memberontak melawan kehadiran kolonial Spanyol, terinspirasi sebagian oleh organisasi progresif Rizal La Liga.
para pemimpin pemberontak seperti Andes Bonifacio mulai mendesak aksi militer melawan rezim Spanyol. Di Dapitan, Rizal bertemu dan jatuh cinta dengan Josephine Bracken. Revolusi Filipina pecah pada tahun 1896. Rizal mencela kekerasan dan menerima izin untuk melakukan perjalanan ke Kuba untuk merawat korban demam kuning sebagai imbalan atas kebebasannya. Bonifacio dan dua rekannya menyelinap di atas kapal ke Kuba sebelum meninggalkan Filipina dan mencoba meyakinkan Rizal untuk melarikan diri bersama mereka, tetapi Rizal menolak. Dia ditangkap oleh Spanyol dalam perjalanan, dibawa ke Barcelona dan kemudian diekstradisi ke Manila untuk diadili. Rizal diadili oleh pengadilan militer dan didakwa dengan konspirasi, hasutan, dan pemberontakan. Meskipun kurangnya bukti keterlibatannya dalam revolusi, Rizal dihukum atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman mati. Jose Rizal dikenang hari ini di seluruh Filipina karena kecemerlangan, keberanian, perlawanan damai terhadap tirani, dan kasih sayang. Anak-anak sekolah Filipina mempelajari karya sastra terakhirnya, yaitu sebuah puisi berjudul Mi Ultimo Adios, yang artinya Selamat Tinggal Terakhirku, dan dua novelnya yang terkenal. Didorong oleh kesyahidan Rizal, revolusi Filipina berlanjut hingga tahun 1898. Dengan bantuan dari Amerika Serikat, Kepulauan Filipina mengalahkan tentara Spanyol. Filipina mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada 12 Juni 1898, yang menjadi Republik Demokratis pertama di Asia. Sekian yang dapat dibahas oleh Bahas Club. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.